Hai, welcome back to our channel, Alri's Family Vlog. Kami masih berada di area Taman Sari, Yogyakarta. Perkampungan yang dulunya merupakan kebun buah dan sayur ini sekarang menjadi pusat kerajinan tangan dan cindera mata. Kerajinan tangan berupa batik tulis sangat digemari loh oleh wisatawan asing. Kami pun sampai di salah satu outlet yang menjual batik lukis. Kaos batik, kaos lukis batik, kaosnya dari serat bambu. Kaos yang dilukis ini bukan sembarang kaos. Kaos ini terbuat dari serat bambu asli. Gambarnya di situ, ya ada fotonya. Kemudian pewarnanya yang digunakan ini. Pengunjung juga diperkenankan langsung loh untuk melukis di atas kaos bambu tersebut. Gambar kuda tuh. Kudanya makan rumput. Kayak sapi. Iya. Untuk kisaran harganya berapa Ibu? 350. Oh, tergantung permintaannya, size-nya. Permintaan gambar. Harga kaos di sini berkisar antara Rp350.000 hingga Rp1.000.000, tergantung dari tingkat kesulitan gambar. Saat ini kami sedang berada di Kampung Cyber, Yogyakarta. Ini Kampung Cyber ya. Yang Facebook pernah Iya, jadi beliau pernah berkunjung juga ke Taman Sari selaku support pariwisata, support ke internet juga ya. Ini Mister Penggagas Kampung Cyber bernama Antonius Sasongko. Pada tahun 2014, penemu Facebook atau yang lebih dikenal dengan nama Mark Zuckerberg pernah datang langsung loh mengunjungi Kampung Cyber di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta. Tamu istimewa ini berkunjung ke Kampung Cyber tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya loh. Mark datang dengan antusias karena mengetahui keberadaan Kampung Cyber di Taman Sari tersebut. Pada saat kedatangannya, Mark Zuckerberg meminta untuk merahasiakannya. Bahkan warga pun dilarang untuk memotret atau memposting saat Mark berada di Kampung Cyber. Lokasi ini juga sangat dekat dengan basecamp band kenamaan Shaggy Dog. Nah, kalau di Jogja kadang-kadang bagi para penggemar ini ya burung gitu ya, kicau itu ada semacam kompetisi gitu ya, lomba kicau. Kadang-kadang ada lomba. Yang mana? Ayam itu Ibu, ayam. Foto-fotonya bukan foto tapi gambar. Ini prajurit. Ya, ini masih namanya Godo. Kalau bahasa Indonesia mungkin pasukan apa dia ya. Kalau di Jawanya itu namanya Godo Raja. Ini Ratu dan Raja Belanda. Raja prajurit, Ratu prajurit ya.
kami berjalan menuju Pulau Kenanga atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Cemeti. Pulau Kenanga adalah sebuah pulau buatan yang berada di tengah-tengah Segaran. Segaran berasal dari kata dasar segara yang berarti laut. Kata Segaran sendiri bermakna laut buatan. Di Segaran ini selain ditebar berbagai jenis ikan juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini lokasi Segaran telah menjadi pasar ngasem dan juga pemukiman penduduk. Ini sama tuh sama yang tadi kita lihat di kolam-kolam tadi ada kan? Naga Iya sama kayak begini. Ini namanya kala. Jadi ini untuk simbol penolak bala tadi seperti yang kita lihat di pemandangan. ini kala malah papi. Sama yang baru. Sama. Sama kalau di sana mungkin. Berikutnya kami menemukan bangunan non-eksotis ini yang bernama Sumur Gumuling. Sumur Gumuling ini dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air. Bangunan ini berfungsi sebagai masjid dan hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah air atau yang biasa disebut urung-urung. Air ya, hanya karena ujian dananya kering, dan ini orang menyebutnya masjid di bawah tanah, gitu ya. Jadi ini lantai atasnya dipergunakan untuk sholat yang jamaah laki-laki, kemudian yang di lantai bawah dipergunakan untuk sholat yang jamaah putri, gitu ya. Betul, ya karena sudah kering orang menyebutnya masjid bawah tanah, gitu ya. Nah, nama masjidnya sendiri ini adalah Masjid Sumur Gumuling. Gumuling itu artinya melingkar, karena bentuk masjidnya ini bulat melingkar. Gitu ya. Jadi ada 2 lantai, yang di atas untuk jamaah laki-laki, yang di bawah untuk yang jamaah wanita. Ya. Oke, kita lihat pintu masuknya ada di sebelah sana. Yuk. Terdapat 2 buah lantai yang masing-masing memiliki ceruk di dinding yang berfungsi sebagai mihrab, tempat imam memimpin ibadah. Di pusat bangunan terdapat 4 buah undakan yang bertemu di tengah. Dari pertemuan undakan ini terdapat 1 lagi tangga menuju lantai 2. Di pertemuan inilah terdapat kolam kecil yang dulunya dipergunakan untuk berwudu. Karena memang ini adalah viral spot, jadi rata-rata Sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam Sumur Gumuling karena spot ini ditutup semenjak terjadinya wabah COVID-19 di tahun 2018. ya, kita mengikuti anjuran dari pemerintah sementara waktu tidak menimbulkan. Nah ini ketinggalannya pintu masuknya dari sebelah sana. Apakah kamu bisa lihat dari sebelah sini? Nah, jadi mungkin yang pernah berkunjung ke Taman Sari, berkunjung ke Masjid Sumur Gumuling ya, pada saat itu sebenarnya pintu masuknya ada di sebelah sana. Hanya kemudian sementara waktu ini masih ditutup ya. Dari sana Apa bang? Bang. Nah itu pintu masuknya dulu dari sebelah sana. Sampai bawah ya. Jadi untuk sementara Pintu masuknya ditutup. Kan kita ada fotonya nak. Di tahun 2014, Mami dan Alesia sudah pernah berkunjung ke Sumur Gumuling ini. Jadi tidak begitu penasaran ya. insyaallah mudah-mudahan nanti segera ya. Balik lagi udah buka. Itu ya deh. alai. Dan kami pun sampai di Pulau Kenanga yang lebih dikenal dengan sebutan Istana Air. Terletak di tengah-tengah laut buatan, Tagana buatan, maka kemudian disebutnya Istana Air, gitu ya. Karena itu yang jadi perkampungan
perkampungan di bawah itu tadi ya, kita jalan tadi ya. Jadi tinggi ini airnya di bawah sana tadi jadi penampungan ya. Jadi ini letaknya di tengah-tengah segara atau danau buatan atau laut buatan ya. Situsnya ini sendiri namanya situs Pulau Kenanga. Ya. Jadi pulau itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya itu seperti pulau buatan gitu ya. Jadi menyebutnya pulau. Gitu, ya. Namanya Pulau Kenanga. Dan seperti biasa, Mami tidak mau melewatkan kesempatan untuk berfoto di spot yang istimewa ini. Di Pulau Kenanga ini pula didirikan sebuah gedung berlantai 2 yang dikelilingi Taman Kenanga, dinamakan dengan Gedong Kenanga. Posisinya cukup tinggi membuat orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air, sehingga memunculkan istilah istana air atau water castle. Dari arah jalan, puing bangunan Pulau Kenanga sangat terlihat jelas menjulang tinggi. Arsitekturnya bagaikan benteng raksasa yang sudah kecoklatan dimakan umur. Pada masanya, bangunan ini merupakan bangunan yang amat megah, lengkap dengan deretan jendela-jendela yang eksotis dan atap yang kokoh. Memasuki Pulau Kenanga terlihat jelas reruntuhan bangunan yang merupakan akibat dari terjadinya gempa di Yogyakarta. Pulau Kenanga adalah bangunan tertinggi di situs Taman Sari. Disebut pulau dalam bahasa Jawa artinya pulau, karena pada zaman dahulu seluruh bangunan yang kini menjadi permukiman warga adalah danau buatan yang sangat luas, dan keberadaan bangunan ini bagaikan bangunan yang terapung di tengah pulau. Terdapat juga puing-puing sisa kamar mandi lengkap dengan sumurnya, pemandian dan dapur yang dahulu digunakan untuk tempat memasak. Kenanga sendiri adalah nama tanaman bunga yang dahulu kala tumbuh berderet di sekitar bangunan. Istana ini juga dulunya dipergunakan sebagai benteng pertahanan, rekreasi, dan juga pesanggerahan. Di dalam istana terlihat atap yang sudah terbuka karena telah runtuh akibat bencana alam. Istana ini kini hanya tersisa 2 lantai, sisanya hanya berupa puing-puing yang jatuh sehingga lantai 2 tidak boleh lagi dimasuki oleh pengunjung. Istana Pulau Kenanga ini terbuat dari bahan-bahan yang kokoh, yaitu batu bata dan batu gamping yang dikirim langsung dari kota Madiun dan Portugis.
Dahulu banyak sekali masyarakat yang juga dikerahkan sebagai tenaga kerja pembangunan Pulau Kenanga. Istana ini terbagi menjadi dua bagian barat dan juga bagian timur. Masing-masing bagian memiliki fungsinya masing-masing. Dahulu kala untuk tempat peristirahatan raja dan juga keluarganya. Di dalam istana dulunya terdapat meja makan yang besar yang digunakan para keluarga raja untuk makan. Nah, jadi kalau lorong ini dulu sebetulnya digunakan sebagai akses bagi putri-putri untuk menuju ke pemandian. Ya, jadi yang dari Pulau Kenanga tadi ketika mau ke pemandian. Ini apa, Bu? Ya, ini akses ke Pulau Panembu, ke tempat sultan berdoa ya. Panembu itu kalau bahasa Jawanya itu bahasa Indonesia itu permohonan.
awal. Jadi kita keliling totalnya kurang lebih 3 jam. Tapi puas. Ini dulu dermaga untuk ikan kecil, dermaga ikan hanya perang. Ya nanti kita akan melanjutkan dengan perjalanan kita ya. Tunggu. Ya. Ini kita sedang liburan di Jogja dan nanti malam kita akan liburan membuat adik Alo dan Alo. Di sela-sela pulang, kami bertemu dengan mas-mas tampan yang Oke, sore ini merupakan ketemu sama- owner dari salah satu Halo, toko jangan oleh-oleh lupa khas kalau- Yogyakarta. Kalau jalan-jalan, kalau bepergian habis mandi pengen wangi harus pakai deodoran. Wah, iya. Biar Ini dengan- semerbak mewangi Iya, ini sepanjang dengan Mas masa. Mas Iya, Dio, betul. Diodoran ya. Deodoran. Mas Diodoran. Iya. Ini pengusaha muda, salah satu pengusaha muda Terima Jogja. Apa Iya. nih bisnisnya apa Mas? Toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh ya. Nah di vlog Mas ini sebagai kenang-kenangan ini Ya. baru 3 hari aja dibuka. Nah. Signage belum dibuat lagi di Iya. print. Nggak Terus apa-apa. AC juga belum dipasang. Ya, nanti saya lihat apa Ya, di. jadi kalau mau ke outletnya Mas Diodoran nih, Ya jual namanya oleh-olehnya, ya toko Semblidut. toko Semblidut. Semblidut di Ada di Taman Sari. di Taman Jakarta. Sari. Nah, jalan-jalan ke Taman Sari jangan lupa singgah ke Toko Semblidut. toko yang Semblidut selalu dia. yang selalu di hati. Jalan-jalan ke tepi Muare, ke tepi Asik. Muare cari nadare. Kemana cari nadare? Ke toko Semblidut. Wah, terima kasih Oke ya, thank you ya. Ya, selamat ya Mas Diodoran, Iya, thank you lancar, sukses. lancar, siap, Mudah-mudahan usahanya lancar, Amin, berkah ya Rabbal amin. Alamin. Amin, Yo, ya Rabbal bye. Berakhir sudah jalan-jalan kita di Taman Sari, Yogyakarta. Ikuti terus ya liburan-liburan seru Alrich Family.